Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad SAW yang diambil dari kitab Ar-Rahiqu Al-Makhtum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tata cara beragamanya hingga akhir zaman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, suri'a asadullahi Hamzatu ibnu Abdul Muttalib. Terbunuhnya singa Allah Hamzah bin Abdul Muttalib. Yaqulu qatilu Hamzata Wahsy ibnu Harbin. Setelah perang Uhud selesai, nanti di akhir, pembunuh Hamzah yang bernama Wahsy bin Harb, beliau meriwayatkan kisah bagaimana terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau bercerita, Wahsy bin Harb, kuntu gulaman, dahulu aku berstatus sebagai budak, status sosial yang paling rendah, bekerja tanpa diupah, hanya dikasih makan, dikasih tempat tidur seadanya, bahkan bisa dijual belikan. Manusia bisa dijual seperti kita menjual motor, mobil, tawar-tawaran. Li Jubairi ibni Mut'im, majikannya bernama Zubair bin Mut'im. Wa kana ammuhu, pamannya Zubair bin Mut'im namanya Tu'aimatu ibnu Adi. Pamannya Zubair bin Mut'im, Tu'aimah ibnu Adi. Qad usiba yauma Badrin, pamannya Zubair bin Mut'im terbunuh di perang Badar, namanya Tu'aimah. Falamma sarat Quraisyun, ketika para tentara kafir Quraisy bergerak ila Uhudin, menuju gunung Uhud. Qala li Jubair
Jubair bin Mut'im menawarkan kepadaku. Kata siapa? Kata Wahsy bin Harb, innaka in qatalta Hamzata amma Muhammadin bi ammi fa anta atiqun. Sesungguhnya kamu Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah pamannya Muhammad sebagai balasan atas kematian pamanku yang bernama Tu'aimah ibnu Adi, kalau kamu berhasil, kamu saya merdekakan, kamu bebas ya, tanpa syarat. Kamu bisa bekerja, kamu bisa mencari istri, kamu bebas keluar dari rumah saya tidak akan mengikat kamu lagi sebagai budak. Ya. Tentu ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Karena budak itu kan seperti orang yang dipenjara, terikat dengan majikan. Bayangkan kita di penjara, ada tawaran untuk bebas, tentu akan sangat senang ya. Manusiawi ya. Dan Wahsy pada saat itu masih kafir, jadi nggak ada urusan dosa, urusan ya berbahaya dia membunuh Hamzah, karena dia juga kafir ya, sebagaimana orang kafir berjalan di atas kekafirannya, yang penting dia bebas. Qala Wahsy melanjutkan ceritanya, fa kharajtu ma'an nasi, aku keluar bergabung dengan para tentara musyrikin Mekah. Jadi Wahsy ini bagian dari tentara musyrik Mekah. Wa kuntu rajulan habasyan, aku berasal dari Ethiopia, laki-laki Ethiopia berkulit hitam. Aqdifu bil harbati qadfa al habasyati, aku orang yang mahir melempar tombak dengan cara melempar tombak orang Ethiopia. Nah, bagaimana caranya? Teknik melempar tombak Ethiopia. Qallama ahtihu biha syai'an, qallama jarang sekali, ahtihu biha syai'an, jarang sekali aku meleset. Kalau sudah melemparkan tombak pasti kena ya, gitu ya. Kata Wahsy, falamma iltaqan nasu, ketika para pasukan saling berhadap-hadapan antara pasukan Islam dan pasukan kafir Quraisy, musyrikin Mekah, kharajtu, aku keluar dari perkemahan, anduru Hamzata, aku mengintai Hamzah. Setiap pergerakannya aku intai. Wa atabasarruhu, dan aku menunggu Hamzah kapan dia lengah ya. Hatta ra'aituhu, sampai aku benar-benar melihatnya dengan jelas. Fi ardin nasi, Hamzah berada di depan pasukan musyrikin Mekah. Mislal jamalil awroki, gerakannya sangat cepat seperti unta yang bergerak dengan cepat, lincah sekali memainkan pedang ya. Yahudun nasa, Hamzah seorang kesatria yang berhasil mengobrak-ngabrik barisan
tentara kafir. Huddan ma yaqumu lahu syai'un, dan tidak ada yang berhasil menghalangi pergerakan Hamzah. Ya, dia pandai ya dengan kudanya. Ya. Fa wallahi inni la atahayya'u, demi Allah. Ini Wahsy mengatakan, sungguh aku bersiap-siap lahu uridu, untuk mendapatkan Hamzah. Caranya gimana? Fa astatiru minhu, aku bersembunyi supaya tidak dilihat oleh Hamzah. Bisa jarotin aw hajarin, bersembunyi di balik pohon dan batu. Lihat nuwa minni, menunggu Hamzah jaraknya sudah dekat dengan aku. Namun ketika itu tiba-tiba taqaddamani ilaihi, ada orang yang menyusulku. Sudah mau melemparkan tombak, gak jadi. Ada laki-laki dari tentara musyrikin Mekah maju menyusulku, dia berada di depanku. Siapa namanya? Siba'u ibnu Abdil Uzza. Ya, Siba ibnu Abdil Uzza ini akan menghentikan gerakan Hamzah bin Abdul Muttalib. Falamma ra'ahu Hamzatu, ketika Hamzah sudah melihat ada laki-laki yang akan menghalangi pergerakan dirinya, qala lahu, dan Hamzah pun mengenal namanya. Ya, sama-sama orang Quraisy, sama-sama penduduk Mekah. Bedanya Siba ibnu Abdil Uzza dia tinggal di Mekah, Hamzah sudah pindah ke Madinah. Hamzah mengatakan, halumma ilayya, sini kalau kau berani dekati aku. Gitu ya, tantang. Ya ibna muqatti'atil buturi, wahai pemuda anaknya tukang sunat perempuan. Saya terjemahkan secara halus ya. Kalau terjemahkan secara tekstual ini kasar ini, porno. Muqatti'ah itu pemotong, al-butur itu kelentit, nggak enak diucapkan ya. Saya terjemahkan bebas saja. Wahai anak laki-laki, anak dari seorang tukang sunat perempuan. Jadi tukang sunat bukan hanya di Islam saja, dulu di Mekah di zaman jahiliyah sudah ada. Kalau sekarang bidan wanita lah, gitu ya. Mereka juga tahu khitan itu adalah ibadah. Ya. Wa kanat ummuhu khitanatan, ya, ibunya Siba ibnu Abdil Uzza ini pekerjaannya sebagai tukang sunat wanita. Qala Wahsy bin Harb, beliau melanjutkan ceritanya, padorobahu dorbatan, Hamzah dengan secepat kilat memukulkan pedangnya dorbatan, dengan sekali pukulan. Ka'annama akhta'a ra'su, kepalanya Siba ibnu Abdil Uzza langsung terbelah jadi dua. Berarti tajam sekali ya pedangnya. Kepala bisa jadi dua itu. Setulang-tulangnya kena. Ngeri sekali ya. Dipukul dengan pedangnya, pecah jadi dua. Ya. Qala Wahsy ibnu Harb, beliau melanjutkan kisahnya, wahajajtu harbati, aku memfokuskan tombakku ke arah Hamzah.
hatta idza raditu minha, setelah pas ya di depan Hamzah ya ditarik garis lurus ya, ini sudah tepat kayaknya. Dafa'tuha ilaihi, lalu kemudian Wahsy bin Harb melemparkan tombaknya dengan tenaga yang sangat kuat, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Fawaqa'at fi sunnatihi ahsya'i, dan mengenai bagian bawah perut Hamzah bin Abdul Muttalib, hatta kharajat min baini rizlaihi, sampai menembus di antara dua selangkangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa hadhaba liyanu nahwi, Hamzah mencoba untuk menjauh ya, karena sudah terluka ya, pasti akan meminta pertolongan kan begitu ya. Faguliba, lalu kemudian Hamzah tidak tertolong, beliau jatuh ke tanah. Wa taraktuhu, aku membiarkan Hamzah bin Abdul Muttalib wa iyyaha hatta mata, sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Summa ataituhu, setelah Hamzah bin Abdul Muttalib wafat, Wahsy bin Harb mendatangi Hamzah, fa akhadtu harban, mengambil tombak yang menembus bagian perut Hamzah bin Abdul Muttalib. Summa raja'tu ilal askari, lalu aku kembali ke perkemahan tentara musyrikin Mekah. Faqa'adtu fihi, lalu aku duduk di dalam tenda. Walam yakun li bi ghairihi hajatan, aku tidak ada tujuan lain, aku tidak akan menyerang tentara Islam manapun kecuali cuma Hamzah saja. Wa innama qataltuhu, dan sungguh aku berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, la'atiku, dan aku akan bebas. Falamma qadimtu Makkah, dan setelah perang berakhir sampai ke Mekah, atoktu, aku telah merdeka. Walaupun akhirnya nanti Wahsy bin Harb ini masuk Islam ya. Walaupun nasibnya kurang beruntung ya, masuk Islam beruntung, tapi ada nasib lain yang kurang beruntung. Rasulullah tidak mau melihat wajahnya Wahsy ya. Bukan karena benci ya, karena kalau melihat wajahnya Wahsy teringat kesedihan membayangkan pamannya terbunuh, tombaknya milik si Wahsy. Jadi Rasulullah minta tolong, wahai Wahsy, kalau kamu mendekati aku tolong diberi jarak dan jangan memperlihatkan di depan mataku. Ya, aku akan menangis teringat dengan pamanku. Minta tolong. Wahsy menangis. Ya, sedih. Orang lain berebut ingin bersalaman dengan Rasulullah, ingin melihat wajahnya Rasulullah. Wahsy dimintai tolong untuk menjauh. Ya. As-saitaratu alal mauqifi. Ya, peperangan di awal-awal perang Uhud itu dikuasai oleh pasukan Islam. Wa bi ragmi hadhil khasarati al-fadihati allati lahiqat al-muslimina bi qatli asadillahi wa asadi rasulihi Hamzata ibni Abdul Muttalibi, zallal muslimuna musaitirina alal mauqifi kulli. Walaupun kaum muslimin mengalami kerugian besar
yaitu wafatnya singa Allah, wafatnya singa Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib, pasukan Islam masih menguasai medan peperangan. Faqad qatala yauma idin, pada waktu itu para sahabat Rasulullah SAW yang ikut berperang dalam perang Uhud, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair ibn al-Awwam, Mus'ab bin Umair, Talhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Jahshin, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ar-Rabi, Anas bin Nadr, wa amsalahum qitalan. Mereka ikut berperang ya, dengan penuh ya, semangat, maju, tidak ada yang mundur. Falla azaimal musyrikina ya, sampai tekad atau nyali orang-orang musyrik itu ciut ya. Wafatta fi a'dadihim, kekuatan mereka melemah ya. Karena beda orientasi ya, dan beda keyakinan di dalam hati. Orang-orang Islam mereka diberikan kekuatan karena di atas akidah yang sama, yang disembah Allah Subhanahu wa taala, sama ya. Adapun orang-orang musyrik, walaupun mereka disebut musyrik oleh Rasulullah SAW, itu sesembahannya berbeda-beda. Ya, disebutkan dalam kitab Syarhu Al-Qawaidul Arba, orang-orang musyrik itu sebenarnya mereka itu tidak bersatu, batinnya tidak bersatu. Yang bersatu hanya jasadnya saja. Jadi tidak ada persatuan di antara orang-orang kafir, itu enggak ada. Yang ada persatuan. Ya, yang ada persatuan enggak ada. Yaitu kepentingan yang sama, kepentingan duniawiyah yang sama, yaitu balas dendam. Ya. Orang musyrik sembahnya kan ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh yang telah mati, ada yang menyembah batu, menyembah pohon, bahkan ada yang menyembah matahari dan bulan. Ada 7 sesembahan orang-orang musyrik. Ya. Di Indonesia ada 5 agama, di Mekah jauh lebih banyak. Ya, bukan hanya 5, lebih dari 5. Bahkan berhalanya 360-an. Berarti 360 agama orang-orang musyrik. Ya. Kemudian Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau menuliskan kisah menarik di tengah-tengah peperangan Uhud. Min akhdonil mar'ati ila muqara'ati suyufi wadirqati. Seorang pengantin laki-laki yang meninggalkan istrinya di malam pertama, setelah malam pertama selesai, malam kedua belum ditinggalkan, menuju medan peperangan. Ini sampai ditulis oleh para ahli sejarah. Ya, karena ada yang unik dari kisah ini. Wa kana min abtalil mugomirina yauma idin, di antara para kesatria Islam yang terjun di medan jihad pada saat itu, di antaranya ada seorang sahabat yang mulia yang bernama Hanzolah. Ya,
ya, Hanzalah, namanya Hanzalah. Beliau diberikan julukan Al-Ghasilu. Al-Ghasilu ini kalau diterjemahkan sahabat yang dimandikan. Oleh siapa? Oleh para malaikat. Dia habis berhubungan intim dengan istrinya, lupa belum sempat mandi junub, keburu berangkat perang. Ya. Lalu kemudian meninggal dunia, belum sempat mandi junub. Ya. Lalu kemudian yang memandikan para malaikat. Basah badannya. Orang-orang bertanya, lalu kemudian Rasulullah menceritakan bahwa Hanzalah beliau mati syahid dan dimandikan oleh para malaikat karena lupa belum mandi junub. Ya. Wa huwa Hanzalatu ibnu Abi Amirin. Hanzalah ini anaknya Abu Amir. Wa Abu Amirin hadza huwa ar-rahibu alladzi sumiya bil fasiki. Bapaknya kafir, anaknya mati syahid, mukmin, sahabat Nabi. Bapaknya Abu Amir kafir. Uniknya Abu Amir ini di Mekah disebut Pak Kiai, ya, Pak Kiai, rohib, ahli ibadah di Mekah. Bapaknya Hanzalah, tetapi disebut oleh Rasulullah al-fasik. Ya. Jadi Abu Amir ini ahli ibadah, ahli sholat, ahli umroh, ahli haji, ahli sedekah, ya, ahli infak, ya, sedekah bagi-bagi nasi tiap malam, tiap hari Jumat masih kalah. Ya, ahli ibadah, ahli sholat, ya. Tetapi semua ibadahnya di mata Rasulullah itu dianggap nol. Kenapa? Karena ibadahnya tidak dibangun di atas tauhid, ya, memusuhi Rasulullah SAW. Jadi siapapun di antara orang-orang yang mengaku muslim, kalau dia tidak dibangun di atas tauhid, maka nasibnya akan sama seperti Abu Amir yang dipanggil oleh warga Mekah sebagai ahli ibadah, tetapi di mata Rasulullah al-fasik, orang yang sangat rusak. Ya, kenapa? Karena tidak dibangun di atas tauhid. Maka wajar jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sebelum mengajarkan wudu, sholat, puasa, haji, zakat, 13 tahun beliau siang dan malam hanya mengajarkan tauhid. Pengajiannya tauhid terus, ya. Baru kemudian setelah pindah ke Madinah, Rasulullah mengajarkan wudu, mengajarkan sholat, ya. Karena percuma orang itu wudu, sholat, haji kalau dia belum belajar tauhid. Nasibnya nanti akan sama seperti siapa? Abu Amir tadi. Di Mekah dia disebut Pak Kiai, di Madinah dia disebut al-fasik, ya. Ibadahnya dianggap nol. Walladzi madha dzikruhu qariban, kisahnya sudah dijelaskan di pekan yang lalu. Kana Hanzalatu hadisu ahdi bil ursi. Hanzalah ini adalah pengantin baru selesai pesta nikah, kemudian menikmati malam pertama. Besoknya falamma sami'a hawatifal harbi, mendengar ada panggilan jihad. Wa huwa ala imraatihi, ketika mendengar berita ayo ikut berjihad, ayo ikut berjihad,
beliau masih berpelukan dengan istrinya. Lalu kemudian minta izin dengan istrinya keluar dari kamarnya, in khala'a min akhdoniha, ya, dia melepaskan pelukan istrinya, wa qama min faurihi ilal jihad, dan dia termasuk di antara sahabat yang ikut berjihad di awal waktu keberangkatan. Ya. Falamma iltaqa bi jaisil musyrikina fi sahatil qitali, ketika Handolah berhadap-hadapan dengan para tentara musyrik di medan perang, akhadha yasuqu sufufa, beliau termasuk tentara yang sangat berani, di atas kudanya menerobos barisan tentara kafir, hatta khalasu ila qaidil musyrikina, dengan kecepatan dan keahlian yang sangat tinggi bisa terhindar dari sabetan pedang tentara kafir, sampai langsung bertemu dengan panglima tertingginya. Siapa namanya? Abu Sufyan Sohr bin Harb. Jadi dia ngincar jenderalnya mana ini? Ini Handolah. Dia enggak mengincar tentara yang pion, enggak. Langsung dia, mana ini jenderal yang paling tinggi. Kan gitu, kalau jenderalnya kalah kan biasanya yang lainnya mundur. Nah, gitu ya. Wa kada yaqdi alaihi, hampir saja Handolah ini akan menebas leher Abu Sufyan Sohr bin Harb. Laula an atahallahu lahu syahadata, seandainya Allah tidak memberikan karunia kesyahidan, faqad sadda ala Abi Sufyan. Handolah diprediksikan akan berhasil menebas lehernya Abu Sufyan. Ketika akan menjabat pedangnya, falamma ista'alahu wa tamakkana minhu ra'ahu Shaddadu ibnul al-Aswadi. Ada tentara kafir lainnya melihat Handolah akan memotong lehernya Abu Sufyan bin Harb, panglima tertinggi tentara musyrikin. Shaddad ibn Aswad fadorobahu hatta qatalah, dia pun dengan cepat menebaskan pedangnya ke arah Handolah, dan Handolah gugur sebagai syuhada. Kata-kata syuhada ini dipersaksikan oleh Rasulullah, ada dalilnya. Ya. Jadi kalau kita menyebut Handolah asyahid boleh. Handolah orang yang mati syahid. Kenapa? Karena ada dalilnya, karena ada hadisnya. Adapun selain orang yang mati dalam peperangan tidak ada dalilnya, kita tidak boleh menyebut asyahid. Ya, kita hanya boleh mendoakan semoga mati syahid. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh memastikan seseorang itu pasti mati syahid kecuali berdasarkan dalil. Ya. Kalau mendoakan boleh. Selanjutnya, nasibu fasilatir rumati fil ma'rikati. Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Barquri, beliau menjelaskan peran kelompok pemanah di perang Uhud. Wa kanat lil fasilati allati ayyanaha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ala jabalir rumati yaddun baydau fi idarati daffatil qitali li solihil jaisil islami. Pasukan khusus yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai kelompok pemanah
untuk tetap berada di Jabal Rumah, ya, gunung khusus untuk para pemanah. Itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur strategi peperangan, sehingga tentara Islam banyak yang selamat. Faqad hajama fursanu Makkah bi qiyadati Khalid ibni Al-Walid. Para tentara musyrikin Mekah yang naik kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, yusaniduhu Abu Amir Al-Fasiku, yang dibantu oleh Abu Amir Al-Fasiku, salah samarratin, 3 kali melakukan penyerangan. Yang pertama, liyahtimu janahal jaisi al-islami al-aisari, menyerang tentara Islam dari arah kiri, kemudian dipanah dari atas oleh kelompok mana? Gagal, ya. Mundur hatta yatasarrabu idza zuhuril muslimin, maju lagi menerobos ke arah belakang tentara Islam. Fayudisul balbata wal irtibaka fi sufufihim, berusaha untuk mengobrak-abrik barisan tentara muslimin, ya. Gagal lagi, ya. Wa yanzilu alaihim hajimatan sahiqatan, berusaha untuk membuat tentara Islam bingung. Ini mau kemana nih arahnya? Mau ke depan atau ke kanan atau ke kiri, ya. Walakinaha ula ar-rumata wasaquhum bin nabli. 3 percobaan penyerangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid digagalkan oleh para pemanah dari Jabal Rumah, ya. Hatta fasallat hajamatuhum as-salasa, sampai percobaan untuk memecah barisan pasukan Islam gagal, 3 kali gagal. Nah, ini peran penting regu pemanah, ya. Al-hazimatu tanjilu bil musyrikina, ya, kekalahan menimpa pasukan musyrikin. Hakada darat ruhyul harbi az-zabun, ya. Demikianlah perang yang sangat sengit terjadi di Uhud. Wa dhalal jaisul islami as-sagiru, ya, musaitiron alal mauqifi kullihi. Walaupun pasukan Islam itu jumlahnya sedikit, 700 melawan 3000, ya. Di awal perang Uhud, pasukan Islam menguasai medan perang. Hatta kharat azaimu abtalil musyrikin, sampai-sampai para komandan perang dari pihak musyrikin itu mundur, ya, kelihatan rasa takutnya. Tadinya maju, mereka mundur. Wa akhadat sufufuhum tatabaddadu anil yamin, ya, barisan tentara kafir itu terpecah-pecah, ya. Anil yamini, dari arah kanan, wasimali, dari arah kiri, wal amama, dari arah depan, wal khalfi, dan dari arah belakang. Pecah, ya. Ka'anna salasata alafi musyrikin yuwajihuna salasina alfi muslimin, seakan-akan 3000 tentara musyrik menghadapi 30.000 tentara Islam, ya, padahal cuma 700. La bid'a mi'ati qalaila, ya, padahal yang dihadapi hanya 700, tetapi
kekuatannya sama dengan 30.000 tentara Islam. 700 dikali lipatkan menjadi 30.000. Ya. Wa dhaharul muslimuna fi a'la suri sujaati wal yakin. Pasukan Islam dalam kondisi di puncak keberanian. Mereka nggak takut mati nggak ada masalah. Surga, insya Allah. Mati dijemput bidadari, insya Allah. Hidup di atas kemuliaan. Ya, mereka berani, yakin. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, inilah penjelasan tentang perang Uhud. Insya Allah Taala kita akan sambung di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.